wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta anak-anakku hebat yang saya cintai. Kita bersyukur marilah senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, di hari yang cerah ceria ini, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah. Salam dan kasih mari sama-sama dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah limpahan syafaatnya sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih yang tiada terhingga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua dan juga anak-anakku yang telah berkesempatan untuk bersama-sama di kegiatan aksi nyata pada hari ini. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya cintai, jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan diseminasi terkait budaya positif yang ada di sekolah. Apa sih sebenarnya budaya positif itu? Nah, baik, kita sama-sama untuk melihat dulu ya. Agenda yang akan kita jalani sepanjang beberapa jam ke depan, dan mungkin 1 sampai 2 jam ke depan kita akan bersama-sama. Nah, agenda kita yang pertama ada pembukaan, kemudian tujuan aksi nyata, ada pemahaman inti dan eksplorasi konsep terkait dengan budaya positif, sebentar ada simulasi ya. Setelah menonton video dan sebagainya, nanti Bapak Ibu akan melakukan simulasi terkait budaya positif. Nah, apa saja sebenarnya yang akan kita simulasikan? Kita lihat sama-sama sebentar. Kemudian ada refleksi ya. Setelah kegiatan ini, di akhir kegiatan kita akan sama-sama melakukan refleksi dan akan diakhiri dengan penutup. Nah, Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya. Karena ini tengah hari bolong, jangan sampai ada yang ngantuk. Kita ice breaking dulu. Mas sanggup? Oke, jadi ice breakingnya gampang. Ya, sudah bisa atau belum? Kalau sudah bisa, berarti kita sudah mengatakan. Kalau belum, berarti kita harus sama-sama untuk mencoba. Ya, jadi tentu semangat ya. Oke ya. Tes Bapak Ibu, masih satu Bapak Ibu? Oke, coba dulu sebentar. Kalau sudah bagus kita akan sama-sama berdiri. Oke, boleh dicoba? Halo. Oke, kita coba sama-sama. 2, 3. Tepuk dulu, ya. Jadi tepuk dulu.
Oke, sekarang berdiri dulu. Nah, satu kali saja. Lalu, Bapak Ibu semangat. Nah, kalau adik-adik jadi semangat, anak kita semangat, Bapak Ibu gurunya harus semangat. Harus yang terdepan. Lalu, Bapak Ibu, oke. Kita coba dulu. Tepuk semangat. Dung 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 dung, dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung, ser, aha aha, ser, ser. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik adik-adik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, tujuan dari pembelajaran kegiatan kita pada hari ini. Jadi menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti. Ya, jadi kemarin sudah belajar banyak tentang budaya positif. Nah, konsep intinya seperti apa? Ya, dari budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Nah, seperti apa sih sebenarnya budaya positif yang harus ada di sekolah itu? Baik, kita sama-sama lihat, Bapak Ibu, adik-adik, ayo kita fokusin dulu. Nah, terkait budaya positif yang harus ada di sekolah ini, ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai apa sih sebenarnya yang diyakini adik-adik, yang diyakini Bapak Ibu, yang diyakini sekolah ini, yang akan menjadi sebuah pijakan dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di sekolah. Nah, kalau sekarang di kurikulum Merdeka, kebijakan universal itu kita arahnya dibawa ke profil pelajar Pancasila. Di sana ada dimensinya, elemen dan sub-elemennya sudah dijabarkan di situ. Kemudian ada tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Seperti apa sih motivasi-motivasi yang harus kita bangun di sekolah ini? Nah, harapannya motivasi-motivasi yang ada di kita sebagai guru dan juga sebagai anak-anak santri itu bukan hanya motivasi yang sifatnya dari luar. Mari kita sama-sama bangun motivasi itu berasal dari diri sendiri agar dia menjadi sebuah kekuatan. Kita melakukan sesuatu bukan karena orang lain, bukan karena tata tertib, bukan karena peraturan, tetapi dorongan dari dalam diri. Dari dalam diri kita, saya harus melakukan ini karena itu keyakinan saya. Kemudian hukuman. Nah, bagaimanakah terkait budaya positif? Di dalam budaya positif itu kita tidak membenarkan adanya hukuman-hukuman, tetapi kita diarahkan kepada yang namanya konsekuensi. Ya, akibat dia tidak melakukan sesuatu, maka dia harus penuhi yang dia tidak lakukan itu. Ketika dia tidak piket, apa konsekuensinya? Ya, jadi konsekuensinya sudah piketmu hari ini kau tidak melakukan, sekarang kau bersihkan dulu jam edukasi. Jadi tidak ada yang namanya tidak piket kemudian dihukum lari keliling lapangan sampai 1000 kali. Ada yang begitu? Tidak ada. Ya, jadi tetap itu yang harus dilakukan. Itu namanya konsekuensi. Tidak melaksanakan tugas, ayo kamu belum masuk di materi berikutnya karena tugasmu yang sebelumnya belum kau laksanakan. Ayo selesaikan dulu. Itulah namanya konsekuensi. Yang berikut penghargaan. Nah, di dalam kita belajar budaya positif itu sebenarnya penghargaan itu tidak diharuskan. Takutnya karena apa? Anak-anak kita sebagai guru melakukan pekerjaan atau aktivitas itu didorong oleh penghargaan saja, bukan karena sebuah tanggung jawab saya harus melakukan ini. Kalau tidak ada penghargaan, saya tidak mau ikut. Sama ketika ada kegiatan pramuka, karena motivasinya hanya sebuah ingin dapat juara, kemudian penghargaan sudah. Ketika tidak ada penghargaan, sudah tidak fokus, tidak serius. Sebenarnya tidak bisa. Ada penghargaan atau tidak, kita harus melakukan. Karena apa? Itu adalah keyakinan saya harus melakukan ini, saya harus berproses, saya harus menjadi lebih baik dari hari kemarin. Karena saya memang punya potensi untuk dikembangkan. Nah, kemudian ada restitusi. Nah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak.
Yang berikut ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sebuah kesepakatan hasil dari ide keputusan bersama agar kegiatan-kegiatan itu benar-benar merupakan hasil dari sebuah keyakinan, kesadaran diri bahwa ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan agar kelasnya menjadi bagus, menjadi kondusif. Nah, kalau kemarin istilah yang digunakan adalah kesepakatan kelas, dan sekarang istilah itu menggunakan istilah keyakinan kelas. Kemudian ada namanya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak didik kita? Apakah dia butuh kasih sayang, sebuah penghargaan, sebuah kebebasan, atau kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya yang harus diperhatikan oleh guru-gurunya? Sehingga ya, anak-anak itu kadang-kadang karena merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, mulai 18-15 menit kau baru masuk, pasti akan mengganggu kan? Pasti orang lain tidak nyaman. Seharusnya guru lanjut dengan fokus dengan kegiatan pelajarannya, harus berjeda dulu karena ada yang baru masuk. Nah, yang berikut dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, keselamatan orang lain, merawat orang lain. Dilarang menggunakan narkoba terkait kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, dan seterusnya. Bisa diyakini? Bisa dipahami? Jadi Bapak Ibu dan adik-adik dan anak-anak harus bisa membedakan mana sih yang masuk di peraturan, mana yang masuk di keyakinan. Yang jelas di dalam peraturan yang dibuat itu, di dalamnya itu harus ada yang namanya sebuah keyakinan yang harus ditumbuhkan. Jadi bukan sekedar menggugurkan sebuah tanggung jawab, harus diyakini bahwa ini adalah yang harus saya lakukan. Nah, ini Bapak Ibu, ini tentunya adalah jadi target adalah Bapak Ibu. Jadi siapapun orangnya, wali kelas, dalam kelas, di dalam kegiatan pembelajaran, ini menjadi sebuah tanggung jawab. Jadi membuat keyakinan kelas ini harus dibuat bersama anak-anak. Jadi izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang sedang dihadapi saat berada di kelas. Jadi tanyakan, anak-anak, apa yang sedang kalian hadapi di kelas kita atau di pembelajaran kita? Apa sih yang sebenarnya sedang kalian hadapi? Masalahnya dulu. Karena dari masalah kita akan tahu apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan. Kemudian kalau ada masalah, tanyakan harapannya. Kelas impiannya itu seperti apa? Nah, kalau ada masalah sekarang apa harapannya? Kelas impian yang kau harapkan itu seperti apa? Ya, jadi bagaimana kelas nyaman dan sebagainya. Yang berikut ada langkah-langkahnya. Yang pertama ini, Bapak Ibu, ditanya pendapat murid. Ini boleh individu, boleh klasikal atau survei. Dan menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan. Jadi seperti apa sih kelas impiannya? Anak-anak boleh menceritakan bagaimana kelas, harapannya, baik sesama teman atau harapan kepada gurunya. Karena anak kan jelas kan mereka tidak bisa sendiri. Apa yang diharapkan dari gurunya itu agar kelasnya itu menjadi sebuah benar kelas yang dirindukan atau diberikan oleh anak-anak. Yang berikut, tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impiannya. Nah, apa ide kalian agar kelas kita itu menjadi kelas impian? Jadi silakan, boleh ketika misalnya banyak, buat kelompok 2 orang. Jadi silakan kalian berdua kerja. Jadi silakan sampaikan ide, tulis ide-ide. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu boleh banyak pilihan. Nah, boleh setelah menulis sticky note, boleh menempelkan di papan atau menggunakan cara-cara yang lain. Nah, itu. Yang berikut, jangan lupa setelah itu Bapak Ibu
masuk pada ambil kesimpulan dari murid. Jadi setelah ide-idenya ditempel, maka akan masuk pada sini bagian ini. Ambil kesimpulan dari ide murid itu. Jadi kemudian diskusikan bersama siswa, apa sih sebenarnya yang benar-benar mereka harapkan. Jangan sampai ternyata ada ide-ide yang masih terlewati atau ada ide-ide tertentu yang harus dihapus. Jadi pastikan biasanya ide-ide itu ada beberapa yang mirip atau hampir sama, sehingga Bapak Ibu perlu melakukan diskusi bersama anak dan memilih ide-ide utamanya. Halo, paham? Oke, gitu kan? Nah yang berikut, kemudian ubah ide-ide itu menjadi sebuah kesepakatan. Contoh, upayakan dalam membuat kesepakatan tidak menggunakan kata jangan atau dilarang. Jangan berlari di depan kelas. Ubah menjadi berhati-hatilah saat berjalan. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang ada inspirasi di dalamnya, terutama kalimat-kalimat yang nyaman dan santun ketika dibaca. Artinya ketika bukan jangan atau dilarang itu ada artinya sebuah penekanan, sebuah intimidasi yang sepertinya dengan menggunakan itu terkesan itu adalah kurang mendidik. Yang berikut, jadi di dalam kesepakatan itu harus termuat juga antara guru dan siswanya. Bukan hanya kesepakatan keyakinan yang harus dipahami oleh siswa, tetapi bagaimana gurunya juga sama-sama nantinya melakukan itu. Nah, sebagai contoh ini, karena yang jelas namanya di keyakinan ini menggambarkan sebuah perilaku, sebuah tingkah laku yang disepakati akan dilaksanakan secara bersama-sama. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Penekanannya ada di mana? Yang saling menyayangi dalam artian yang positif. Paham ini? Ya, berikut. Kami murid yang semangat belajar, ada yang semangat. Kami murid yang peduli dengan teman-teman nih, peduli dengan teman-teman. Artinya peduli yang bagaimana? Saling membantu, tidak melecehkan, kemudian tidak pandang enteng dan teman-temannya. Ini adalah kesepakatannya. Dan ini lahir dari ide-ide yang tadi, ya, saling menolong, misalnya fokus dalam belajar, dan sebagainya. Nah, dalam membuat kesepakatan keyakinan ini, Bapak Ibu, poin-poinnya tidak usah terlalu banyak, ya. Jadi yang pokok-pokok saja. Nah, yang berikut, nih, ada 6 langkah. Nah, setelah selesai, bacakan lagi, Bapak Ibu, jangan lupa dibaca dulu, ya. Jadi item-item pokok-pokok dari kesepakatan yang ditulis itu dibacakan kembali. Nah, setelah itu silakan ditandatangani, ada kontrak kesepakatan. Yang jelas gurunya dulu yang tanda tangan. Setelah itu anak-anak. Paham ini? Nah, setelah itu Bapak Ibu tempatkan, kalau di kelas ya tempatkan di kelas, ya, yang mudah dibaca dan dilihat oleh anak-anak setiap saat. Ya, karena ini keyakinan kelas. Halo, Mas Ragu? Oke, yang berikut, ya, selalu lakukan refleksi. Jadi kesepakatan kelas itu biasanya tetap akan. Mas Ragu? Oke.
Oke, jadi langkah terakhir Bapak Ibu. Jadi ini yang menjadi target adalah Bapak Ibu sebagai seorang guru ketika menghadapi anak-anak sedang menghadapi masalah. Nah, apa sih pertanyaannya? Ini menaikkan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini? Ada keyakinan kelas yang sudah disepakati atau nilai kebajikan universal. Nah, tanyakan juga kelas ideal apa? Kondisi ideal seperti apa sih sebenarnya yang kalian harapkan? Kalian ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah, saya ingin Pak menjadi lebih baik dari hari ini. Nah, anak yang disiplin, tidak telat lagi, tidak terlambat dalam sekolah. Nah ini Bapak Ibu. Nah setelah itu kau tanyakan apa sih sebenarnya kau rasakan, ya? Setelah melakukan segitiga restitusi. Lalu Bapak Ibu, jadi jangan lupa. Jadi ada 3 langkah yang harus Bapak Ibu lakukan ketika menghadapi anak-anak yang sedang bermasalah: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan tanyakan keyakinan. Oke, nih Bapak Ibu. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang nantinya Bapak Ibu bisa ajukan kepada anak. Tidak harus semua, tetapi lihat dari konteks kebutuhan pada saat itu. Bentuk pertanyaan yang mana yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada anak? Halo Bapak Ibu, masih sanggup? Oke. Nah, Bapak Ibu kita lihat ya. Jadi di sini ada dua kasus. Akan segitiga restitusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Kasus 1. Mita adalah anggota usia putri di Bangkalan SMP Negeri 6 Boniruto. Pada saat latihan teknik kepramukaan hari itu, Mita tidak seperti biasanya, kelihatan tidak fokus dan melakukan beberapa kesalahan. Sehingga pembina putri Kak Tibi menyampaikan kondisi ini kepada Kak Mabigus untuk mengambil tindakan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
hebat dan mempunyai cita-cita tinggi untuk memajukan perkembangan Indonesia. Semangat juga ya. Siap semangat Pak. Saya izin mengambil dan Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, itu Bapak Ibu praktek yang pertama. Nah, skill ya. Jadi kasus 2 Bapak Ibu. Paling tidak dari kasus pertama itu bisa sudah memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. 2. Andika adalah putra usia putra di Bangkalan SMP Negeri 6 Balihuto. Menjelang kegiatan Jambore Ranting, mereka sangat giat melakukan latihan. Namun, Andika sudah beberapa kali datang terlambat sehingga menghambat latihan mereka. Akhirnya, Kak Wahyu menyampaikan kondisi ini kepada Kak Mabigus untuk mengambil tindakan menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Bisa dengar ini suaranya? Bisa ya. Motivasi internalnya yang harus kita bangun. Kalau dari orang lain itu hanya solusi guru, belum tentu dia setuju, kan? Gitu ya. Jadi bangun solusi-solusi, ajukan pertanyaan yang itu ide solusinya itu dari dirinya sendiri, dari siswanya. Ajak dia berpikir dan merenung agar dia bisa melahirkan ide-ide itu. Sehingga kalau ide itu lahir dari diri sendiri, dia ada sebuah dorongan, motivasi internal ya dari dalam diri sendiri. Sehingga nanti akan ada kekuatan karena ini loh saya sendiri yang menyatakan bukan ibu pesangan, bukan ibu solusi. Jadi akan bertanggung jawab terhadap solusi yang disampaikan. Oke, aman? Oke, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk guru-guru muda. Yang terakhir, ada praktek budaya positif keyakinan kelas. Ayo, siapa yang mau maju? Pokok-pokok saja, yang pokok-pokok saja Bapak Ibu. Tadi kan segitiga restitusi. Nah nih, jadi saya berharap Bapak Ibu mereview saja tidak apa-apa ya. Oke, memberikan sebuah gambaran tentang keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas itu seperti apa? Ya, kita coba bersimulasi meskipun tidak utuh, tapi saya berharap Bapak Ibu ada penyerapan. Bagaimana sih membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini Bapak Ibu, ini paling bagus itu dibuat pada awal pembelajaran, awal semester dan sebagainya. Atau mungkin ketika Bapak Ibu akan melakukan sesuatu, atau ketika ternyata masih belum sempat, sekarang pun boleh. Oke, ayo siapa yang mencoba ini? Jadi saya tampilkan dulu ini ya. Ayo Bapak Ibu.
Nih, yang pertama jelas kita berada dalam sebuah ruangan atau di tempat tertentu yang anak-anak sedang berkumpul. Oke, silakan. Halo, Pak Afif, Pak Eko, Ibu Cici, Ibu Ika, Ibu Nita, Pak Aisyah. Oke, siapa yang mengambil peran ini? Paling tidak untuk memperkuat pemahaman dulu tidak apa-apa. Nah, tadi kan ada video yang sudah ditayangkan. Nah, berharap itu bisa membantu. Oke, silakan Pak Guru terdahulu untuk menguatkan ini tentang bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Nah, boleh. Ini kan kebetulan siswanya juga ada, gurunya ada. Boleh. Siapa yang mencoba? Oke, silakan. Oke, silakan. Nah, di depan sini Bu, kalau begitu maju. Tepuk tangan dulu. Oke, selamat pagi adik-adik. Oke, kurang semangat. Selamat pagi. Masih semangat? Oke, ini kita masuk di materi ya. Kita singkat saja di materi yang anak kita pelajari. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita buat keyakinan kelas dulu ataupun kesepakatan kelas. Oke. Kesepakatan kelasnya seperti apa dulu? Jadi kita bisa lihat yang pertama. Ibu mau tanya dulu, kelas seperti apa yang kamu impikan? Seperti apa? Ayo. Ya, ber-AC. Oke, apa lagi? Kondisi yang seperti apa? Ya, bersih. Apa lagi? Oke, intinya apa? Kelas yang tidak kotor. Itu. Jadi kita buat kesepakatan kelas supaya pembelajaran kita bagus, maksudnya dari awal sampai terakhir kita merasa nyaman. Jadi kita buat keyakinan ataupun kesepakatan kelas selama proses pembelajaran supaya kelas kita dalam keadaan bersih, karena kalian inginnya kelas yang bersih, yang tidak kotor. Jadi kita buat kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas tidak ada yang makan sementara proses pembelajaran. Itu karena apa? Karena kalau ada yang makan, nantinya pembungkus makanan yang kalian setelah gunakan itu akan membuat kelas kalian kotor. Itu ya. Yang kedua, kesepakatan ataupun keyakinan yang kedua, tidak ada yang membuang sampah sembarangan di dalam kelas selama proses pembelajaran. Karena itu akan membuat kalian tidak nyaman. Misalkan seperti apa? Kertas. Itu ya, kertas yang habis kalian gunakan itu akan membuat kelas kalian dalam keadaan kotor, sehingganya kalian belajar itu merasa tidak nyaman. Oke, bisa? Kita bisa buat kesepakatan seperti itu, keyakinan yang seperti itu? Bisa? Hello, bisa? Oke, jadi kesepakatan kita selama proses pembelajaran tidak ada yang buang sampah sembarangan, tidak ada yang buat kotor kelas selama proses pembelajaran. Nah, kalau ada, konsekuensinya apa? Coba. Kalau ada yang melanggar ataupun kalau ada yang buang sampah sembarangan, konsekuensinya apa? Coba. Membersihkan kelas. Apalagi selain membersihkan kelas, konsekuensinya apa? Apa?
Selain membersihkan kelas, apalagi konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita lakukan setelah proses pembelajaran. Misalkan ibu akan tunjuk yang buang sampah sembarangan itu bernyanyi di depan kelas. Setuju? Oke, setuju ini? Oke, jadi itu kesepakatan kelas kita untuk hari ini selama proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Jadi kita mulai untuk pembelajaran materi yang untuk hari ini. Oke, bersatu. Oke, terima kasih Ibu Dita dan anak-anak hebat. Jadi Bapak Ibu, jadi ada beberapa item. Itu adalah salah satu bagian, ya. Sehingga nanti 6 panduan dalam membawa keyakinan kelas ini Bapak Ibu harus kuatkan. Kalau ini kan baru di antaranya, gitu ya, dari di antaranya. Karena dalam tahapan utuhnya, ya menggali ide, kemudian kita berdiskusi dulu, kemudian kita membuat rumusan dan kesepakatan yang inspiratif itu seperti apa, ya. Karena itu yang kita harapkan. Kemudian jangan lupa nanti menandatangani dan sebagainya. Nah, kesepakatan ini boleh di dalam kesepakatan belajar juga bisa, ya, dalam kegiatan pembelajaran tertentu. Tetap dalam kelas untuk targetnya adalah pembelajaran. Baik Bapak Ibu hebat dan anak-anakku ya, yang saya cintai. Nah selanjutnya ya saya menyampaikan terima kasih untuk kita semua. Kita akan masuk di refleksi. Adakah yang perlu dikomunikasikan Bapak Ibu sebelum kita masuk refleksi? Jadi kita akan masuk di refleksi Bapak Ibu ya. Halo, adakah yang perlu kita komunikasikan Bapak Ibu komunikasikan sebelum masuk refleksi? Aman Bapak Ibu? Segitiga restitusi? Aman? Bisa dilaksanakan? Oke, Bapak Ibu harus memulai itu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu tidak boleh memberikan solusi. Berikan kesadaran penuh, gali ide-ide, anak-anak ajak berpikir, merenung apa solusinya terhadap pelanggaran yang mereka lakukan, masalah yang mereka lakukan. Seperti tadi, ya, Pak Maisar tentang sapinya, bagaimana dia terlambat? Besok bagaimana supaya kau tidak lagi terlambat? Ya, biarkan dia menyampaikan. Oh iya Bu, besok saya akan berupaya bangun lebih cepat. Ya, kemudian saya akan melakukan persiapan setiap malam hari, misalnya kebutuhan buku dan sebagainya, semua harus saya akan siapkan sehingga paling tidak besok saya bisa lebih cepat datang ke sekolah. Ya. Itu gali ide penyadaran diri dari anak-anak yang melakukan pelanggaran atau menghadapi masalah. Oke Bapak Ibu, tentang terkait keyakinan kelas apa yang perlu dikomunikasikan? Aman ini? Keyakinan kelas, apa yang membuat Bapak Ibu atau masih bingung terkait keyakinan kelas? Sebenarnya Bapak Ibu ini hanya simpel. Cuma memang kita harus berani memulai, sedikit menggeser kebiasaan-kebiasaan yang kemarin. Ya betul, kemarin kita sudah melakukan itu, tetapi tidak terstruktur dengan baik. Halo, Bapak Ibu ya. Kemarin ada masalah kita juga menyelesaikan, tetapi tidak seperti yang ini. Jadi ini kondisi-kondisi, pilihan-pilihan yang Bapak Ibu boleh lakukan ketika ingin menciptakan budaya positif di sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, ini ada refleksi. Kalau tidak pertanyaan kita masuk ke refleksi Bapak Ibu ya. Ada 4 pertanyaan Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu boleh menjawab semuanya atau setiap orang menjawab yang berbeda. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang yang saya dapatkan? Jadi setelah Bapak Ibu belajar ini, ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi sebenarnya masih banyak, ada beberapa yang lain, tetapi kita fokus hanya di 2 untuk hari ini. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian
peran Among apa? Peran mengasuh, membimbing seperti apa yang telah dilakukan selama mengikuti sesi ini. Dan saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Oke, halo, Bapak Ibu, silakan. Ayo semangat Bapak Ibu. Oke. Ibu Ika, Ibu Cici, Ibu Nita, Pak Habib, Pak Eko, Pak Maisa dan juga teman-teman guru yang lain, tergolong. Oke, sepertinya Pak Maisa sudah semangat sekali ingin menyampaikan refleksi. Oke. Halo Bapak Ibu, boleh kita jalan sama-sama Bapak Ibu ya? Oke, boleh jawab secara utuh Pak, atau mungkin salah satunya. Jadi anak bagusnya kalau kita jawab utuh saja. Oke, terus. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi dari refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah menerima materi tadi. Jadi dari materi tadi, penyampaian yang sangat baik, penyampaian yang sangat bisa dimengerti dan dipahami, sehingga setelah mengikuti materi tadi saya bisa merubah paradigma saya tentang bagaimana mengelola kelas, mengelola sikap menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Jadi saya mendapatkan pemahaman baru. Ternyata dengan memberi kesadaran langsung kepada diri masing-masing siswa, dengan kesadaran yang timbul dari diri siswa itu sendiri, ini menjadi motivasi kuat sehingga siswa bisa merubah sikap mereka menjadi lebih baik. Dan saya belajar dari sini tentang bagaimana cara membangun motivasi adik-adik siswa yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Sedangkan yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini sangat membuka wawasan saya, Pak. Bagaimana cara menghadapi, cara mengelola, bagaimana struktur yang baik menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Dari apa yang sudah disampaikan, saya sangat terbantu, sehingga mudah-mudahan ke depannya saya bisa menerapkan ini, Pak. Mungkin dari saya cukup, Pak. Saya kembali. Oke, beri tepuk tangan dulu. Terima kasih ya Pak Maisal sudah menyampaikan refleksi ya untuk kegiatan kita hari ini. Satu lagi, ibu-ibu, saya ingin mendengar suara merdunya ibu-ibu. Oke, kedua lo, Ibu Cici. Ibu Cici sudah menunggu disebut, jadi senyum-senyum. Kedua lo, Ibu Cici. Oh, ternyata Ibu Cici belum memberikan syarat, belum, masih malu-malu. Oke, siapa? Oh, Ibu Nita. Nah, Ibu Nita saja. Oke, silakan Ibu Nita. Sebelum menjawab pertanyaan, saya mohon maaf, peran Among seperti apa? Maksud dari, mungkin saya masih kurang paham dengan pertanyaannya. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sesi ini? Jadi peran membimbing seperti apa? Among itu kan membimbing, ya, mengasuh, mengemong. Jadi seperti apa? Jadi Bapak Ibu ingin menjadi apa seperti setelah ini nanti ya, setelah belajar ini Bapak Ibu ingin bagaimana di dalam menerapkan perannya sebagai among, mengemong, ya, mengasuh, membimbing anak-anak nantinya, terutama bagaimana membuat keyakinan kelas, bagaimana membuat segitiga restitusi. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu kan menjadi among terhadap anak-anak kita. Oke, terima kasih. Jadi di sini pertanyaan yang ketiga, peran Among seperti apakah yang
saya telah lakukan selama ini mengikuti sesi ini. Dengan serangkaian materi ataupun video yang sudah ditayangkan tadi, mungkin saya bisa melakukan beberapa peran dalam pembelajaran. Itu tadi ada segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi, dan yang ketiga ada keyakinan kelas. Ada validasi tindakan, dan yang ketiga ada keyakinan kelas. Mungkin sebelumnya saya belum menerapkan seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini mengikuti sesi ini. Dengan serangkaian materi ataupun video yang sudah ditayangkan tadi, mungkin saya bisa melakukan beberapa peran dalam pembelajaran. Itu tadi ada segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi, dan yang ketiga ada keyakinan kelas. Ada validasi tindakan, dan yang ketiga ada keyakinan kelas. Mungkin sebelumnya saya belum menerapkan segitiga restitusi dalam pembelajaran maupun keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang sebelumnya. Karena pengalaman di pembelajaran yang kemarin, di penilaian guru kemarin, saya kurang menggunakan kesepakatan kelas. Jadi mungkin setelah menonton ataupun melihat video ataupun materi-materi yang sudah ada tadi, jadi mungkin peran saya sebagai guru itu akan bisa lebih baik dari yang kemarin, dan bisa menjadi istilah di sini bisa menjadi among untuk siswa-siswa. Jadi misalkan kegiatan yang sudah dilewatkan kemarin, yang terlewati kemarin, bukan yang kelewatan, yang terlewati kemarin, misalkan itu ada segitiga restitusi maupun yang kedua ada keyakinan kelas yang terlewati kemarin, tahap-tahap yang terlewati kemarin, mungkin kedepannya bisa saya gunakan dan bisa saya terapkan di ruang kelas, sehingga saya bisa menjadi guru ataupun among untuk siswa-siswa nantinya setelah menonton ini. Jadi apa yang saya tidak lakukan kemarin, insya Allah kedepannya akan saya lakukan, dan insya Allah saya akan lebih baik dari yang kemarin. Jadi itu peran yang akan nantinya yang akan saya lakukan ke depan. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nita. Beri salut. Masih sanggup? Oke, baik, anak-anakku yang hebat, Bapak Ibu yang luar biasa semangatnya. Jadi saya menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga untuk kebersamaan kita pada hari ini ya. Jadi kegiatan kita diseminasi aksi nyata ya, budaya positif di sekolah. Jadi intinya Bapak Ibu, ini adalah sebuah hal yang baik untuk kita lakukan agar bagaimana kita menjadikan budaya positif di sekolah menjadi sebuah kebutuhan pokok kita. Di antaranya adalah segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Dan masih ada banyak budaya-budaya positif yang lainnya, dan berharap itu nanti kita akan sama-sama melakukan diseminasi dan pada akhirnya menjadi sebuah praktek nyata di dalam kegiatan kita melaksanakan pembelajaran di sekolah atau aktivitas-aktivitas di sekolah kita. Baik Bapak Ibu yang hebat, anak-anak yang saya cintai, memadai sudah kegiatan kita pada hari ini. Saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga untuk kebersamaan kita yang indah ini. Jadi saya menyampaikan permohonan maaf jika dalam kegiatan pada hari ini ada yang kurang berkenan di hati. Mari sama-sama kita tutup kegiatan kita dengan melafalkan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Diu, siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Bolehuto. Saya senang mengikuti kegiatan berbagi aksi nyata budaya positif dari Pak Slamet Sarjono, Kepala SMP Negeri 6 Bolehuto. Suasana kegiatan yang nyaman, materinya sangat menarik, dan enjoy dalam menyampaikan materi. Saya berpikir, andai kata budaya positif ini diterapkan, pasti suasana kelas, suasana sekolah sangatlah menyenangkan. Ada keyakinan kelas, bagaimana mewujudkan kelas impian. Ada segitiga restitusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa, dan ada beberapa materi budaya positif lainnya. Saya berharap budaya positif ini bisa dilaksanakan agar saya bersama teman-teman di sekolah merasakan bahwa kebutuhan pembelajaran yang berpihak pada murid yang selama ini kami rindukan benar-benar dipenuhi. Terima kasih. Pak Slamet Sarjono hebat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Sarjono, calon guru penggerak rekognisi angkatan 11. Saya sudah melaksanakan berbagai aksi nyata budaya positif. Dari kegiatan yang sudah saya laksanakan, saya akan menyampaikan refleksinya. Pemahaman yang saya peroleh terkait penerapan disiplin positif adalah bahwa cara penerapan disiplin positif ini mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bahkan harus lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan mampu membuat siswa memahami dan menyadari sesuatu berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, penghargaan maupun hukuman. Teori motivasi menjelaskan bahwa ada 3 hal yang mendorong seseorang bertindak, yaitu yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk menjadi orang yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Diu, siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Bolehuto. Saya senang mengikuti kegiatan berbagi aksi nyata budaya positif dari Pak Slamet Sarjono, Kepala SMP Negeri 6 Bolehuto. Suasana kegiatan yang nyaman, materinya sangat menarik, dan enjoy dalam menyampaikan materi. Saya berpikir, andai kata budaya positif ini diterapkan, pasti suasana kelas, suasana sekolah sangatlah menyenangkan. Ada keyakinan kelas, bagaimana mewujudkan kelas impian. Ada segitiga restitusi yang digunakan yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa, dan ada beberapa materi budaya positif lainnya. Saya berharap budaya positif ini bisa dilaksanakan yang harus saya agar saya bersama teman-teman di sekolah karena saya harus merasakan bahwa kebutuhan pembelajaran yang berpihak pada murid yang selama ini kami rindukan benar-benar dipenuhi. Terima kasih. Pak Slamet Sarjono hebat. Salam dan bahagia. Posisi manajer juga terkait erat dengan segitiga restitusi. Bagaimana saya harus menguatkan pemahaman saya terkait segitiga restitusi ini sehingga dapat menjadikan siswa sebagai manajer bagi diri sendiri agar nantinya bisa meraih keberhasilan identitas positif. Untuk menerapkan segitiga restitusi ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas dan solusi apa yang dipikirkan oleh siswa tersebut. Konsep keyakinan kelas adalah peran guru dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan sekolah atau kelas berupa kalimat positif
pernyataan universal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Menanyakan pendapat siswa tentang kelas impian, menanyakan pendapat siswa tentang ide-ide untuk mencapai kelas impian tersebut, diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari siswa, mengubah ide menjadi kesepakatan kelas, menandatangani kontrak keyakinan kelas yang telah dibuat, dan melakukan refleksi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dari apa yang saya paparkan di berbagai aksi nyata, maka saya sudah lebih memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dan bagian-bagian dasarnya, dan insya Allah sudah saya resapi dalam diri untuk diwujudkan dan dibagikan kepada guru lainnya. Hal yang menarik ya bagi saya dan di luar dugaan adalah saya menjadi mengerti dan sadar ternyata selama ini saya melakukan perilaku yang belum semuanya selaras dengan konsep budaya positif. Saya menganggap penghargaan itu adalah hal yang baik sebagai bentuk apresiasi dan mampu meningkatkan motivasi. Ternyata ada efek sampingnya, yaitu merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Ada banyak perubahan yang terjadi pada diri saya terutama, yang membuat saya sadar bahwa semua perilaku yang ditampakkan siswa itu ada yang melatar belakanginya. Saat saya memposisikan diri sebagai pengontrol, penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, dan pemantau, ternyata posisi itu hanya bisa membagikan motivasi eksternal. Maka saya akan merubah diri agar selalu berada pada posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Hal ini merupakan insight yang inspiratif yang membawa siswa meraih identitas diri yang positif. Saya kadang-kadang menghadapi masalah siswa yang bertengkar karena saling mengejek nama orang tua, siswa yang terlambat, siswa yang ngobrol ketika pelajaran sedang berlangsung. Dengan kasus yang terjadi ini, saya mengundang siswa tersebut dan mengajaknya ngobrol. Kemudian bertanya, atas dasar apa harus mengejek nama orang tua? Saya pun mengedukasi bahwa nama adalah identitas dan harga diri seseorang. Demikian juga dengan masalah-masalah lainnya. Bahwa nama bukanlah untuk bahan olokan, apalagi nama orang tua. Siswa menjadi paham, dan saya tanyakan apakah hal tersebut sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Siswa menjawab dan mengetahui itu hal yang bertentangan. Terakhir saya bertanya, apakah ada solusi yang akan diambil terkait masalah yang sedang dihadapi? Maka siswa berinisiatif meminta maaf dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Dalam contoh-contoh kasus di atas, saya telah menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang semakin baik bagi saya adalah saya merasa penerapan budaya positif, segitiga restitusi, keyakinan kelas, keyakinan sekolah, posisi kontrol, dan budaya positif lainnya sebenarnya tidak terlalu sulit. Dan saya merasa bisa menerapkan hal itu. Yang harus saya kuatkan ya adalah bagaimana saya harus istiqomah mempraktikkan ini, menjaga posisi diri sebagai manajer dan melakukan refleksi terhadap penerapan budaya positif ini. Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu rasanya sudah benar. Namun setelah mempelajari modul ini ternyata hal itu kurang tepat. Setelah mempelajari modul ini, muncul juga kesadaran dan pembelajaran baru bahwa keyakinan kelas dan segitiga restitusi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menuntut siswa.
untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi. Meskipun langkah-langkahnya tidak sepenuhnya sama dengan langkah-langkah yang saya pelajari dalam buku ini. Saya mengajak siswa untuk membangun suasana yang nyaman dulu, ya, supaya bisa diajak ngobrol, ya, dengan tenang dalam menyelesaikan masalah. Kemudian mengajaknya merenung, memikirkan apa sih yang harus diperbaiki selanjutnya, agar kejadian yang sama itu tidak terulang lagi. Hal lain yang perlu saya pelajari lagi adalah tentang kolaborasi, komunikasi, dan konsistensi dalam menerapkan budaya positif ini. Sehingga budaya positif dapat menjadikan sebuah kebiasaan yang positif, bukan hanya diterapkan di lingkungan sekolah saja, tetapi harus melekat pada diri sendiri, sehingga posisi diri ini selalu terkontrol dimanapun dan kapanpun berada. Berkeadilan juga menjadi faktor penting agar tidak ada kesan tebang pilih dalam menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih. Salam bahagia.